Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lailia Taskia Kolbi. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang syarat pemilihan topik dan pembatasan topik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi topik. Topik menurut Howe Opik ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal ini menyangkut pada proses syarat terbentuknya wacana percakapan yang baik dan secara sistematis dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Menurut Sage Knowledge, subjek atau masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian. Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil. Memilih topik adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi, mendefinisikan, dan memperbaiki ide-ide mereka. Lalu, syarat pemilihan topik. Dalam hubungan dengan pemilihan topik yang akan diangkat ke dalam karangan ilmiah, Karaf mengatakan penyusunan karangan ilmiah lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalannya yang benar-benar diketahui daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahui sama sekali. Di sini ada syarat-syarat pemilihan topik. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar Anda, baik di sekitar pengalaman Anda maupun di sekitar pengetahuan Anda. Hindarilah topik yang jauh dari diri Anda, karena hal itu akan menyulitkan Anda ketika menggarapnya. Maksudnya, ketika kita mengambil suatu topik, kita harus memilih topik yang berada di sekitar kita agar kita tidak sulit untuk menelitinya. Lalu syarat pemilihan topik yang kedua, topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian Anda. Maksudnya, ketika kita memilih topik, kita harus memilih topik yang membuat rasa ingin tahu kita tinggi, sehingga dapat memotivasi ketika penelitian. Lalu yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup, yaitu yang sempit dan terbatas. Hindari pokok masalah yang menyeret Anda kepada pengumpulan informasi yang beraneka ragam. Maksudnya, dari pernyataan tersebut ialah ketika kita memilih sebuah topik, kita harus mempersempit segi lingkupnya agar tidak mengumpulkan informasi yang tidak terlalu penting untuk topik kita. Lalu untuk yang keempat, yaitu topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Hindari topik yang bersifat subjektif seperti kesenangan atau angan-angan Anda. Maksudnya, ketika kita memilih topik, kita tidak boleh egois memilih topik yang sesuai keinginan kita, yang ternyata mungkin akan menyulitkan kita saat mencari informasi saat penelitian. Lalu yang kelima, topik yang dipilih harus Anda ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Walaupun serba sedikit, artinya topik yang dipilih itu janganlah terlalu baru bagi Anda. Maksudnya, ketika kita memilih topik, hendaknya kita mengetahui informasinya yang valid dan kira-kira mudah atau tidak saat penelitian, agar tidak menyulitkan saat penelitian. Lalu
Syarat pemilihan topik yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan, memiliki bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang akan ditulis. Sumber kepustakaan dapat berupa buku, majalah, surat kabar, brosur, surat keputusan, atau undang-undang. Maksudnya, ketika kita memilih topik, kita harus mengetahui sumber-sumbernya terlebih dahulu agar saat penelitian kita mudah untuk mencari informasinya. Syarat-syarat pemilihan topik. Dalam memilih topik penelitian, menurut Gray, penulis harus memperhatikan 4 kriteria. Yang pertama, nilai atau value. Topik harus sanggup memberikan penjelasan atau suatu yang berarti dan dalam arti suatu yang universal. Aspek dari pengalaman manusia barangkali melalui pendekatan kaji kasus atau dengan mendemonstrasikan hubungannya dengan gerakan yang lebih besar. Yang kedua, keasliannya. Topik yang dipilih harus benar-benar baru. Dalam artian, jika penelitian tersebut telah dikaji, maka penulis perlu menampilkan sesuatu fakta dan interpretasi yang baru. Yang ketiga, kepraktisan. Topik yang diangkat penulis perlu memperhatikan mengenai kemudahan dalam memperoleh sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber tersebut. Yang keempat, kesatuan. Setiap penelitian harus mempunyai suatu kesatuan tema atau diarahkan kepada sesuatu pertanyaan atau proporsi yang bulat yang akan memberikan penulis suatu titik bertolak, suatu arah maju ke tujuan tertentu, serta suatu harapan atau janji yang akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang khusus. Lalu di sini pembatasan topik. Menurut Arifin 2008, setelah mendapat beberapa masalah penelitian, maka penulis harus memilih satu dari sekiranya sudah dipahami dengan matang atau mampu untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, penentuan judul sementara. Maksud dari sementara adalah judul yang nanti selesai pembuatan artikel bisa berubah. Namun, penulisan judul ini juga bisa dilakukan di akhir penulisan karena beberapa dari penulisan judul ini juga bisa dilakukan di akhir penulisan karena beberapa dari penulis akan menulis judul setelah tulisan sudah jadi sempurna. Pembatasan topik yang pertama, tetapkanlah topik yang akan diteliti oleh si penulis. Yang kedua, memperbanyak kata di dalam konstituen atau frasa untuk sekadar memahami masalah itu. Lalu yang ketiga, melontarkan pertanyaan-pertanyaan masalah apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Tetapi tidak semua pertanyaan itu harus digunakan pada penentuan judul. Mungkin pertanyaan itu perlu dikurangi atau ditambah dengan pertanyaan lain. Lalu yang keempat, tetapkanlah dari rincian tadi mana topik yang mudah untuk dipilih. Di sini ada metode pembatasan topik. Yang pertama, metode jarum jam. Diagram ini disebut diagram jarum jam karena bentuk pembatasannya menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik di pusat yang menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik yang masih luas sebagai pusatnya. Di sekelilingnya ditempatkan topik-topik yang merupakan pembatasan topik itu ditinjau dari berbagai sudut. Lalu yang kedua, metode pembatasan topik diagram pohon. Membatasi topik dengan diagram pohon dapat dilakukan dengan menggambarkan sebagai cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang terbalik seperti contoh di samping ini.
Lalu yang ketiga, metode pembatasan topik diagram segitiga terbalik. Cara membatasi topik dengan cara ini hampir sama dengan menggunakan diagram pohon karena topik dapat dibatasi tahap demi tahap sehingga terbentuk topik yang lebih spesifik. Dari presentasi saya hari ini, saya mengambil kesimpulan yaitu topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan atau karangan yang hendak disampaikan. Agar topik lebih spesifik dan lebih dalam pembahasannya, maka dalam pembuatan topik ada yang namanya pembatasan topik. Metode pembatasan topik ada 3, yaitu metode jarum jam, metode pohon, dan metode piramida terbalik. Sekiranya cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.